Selamat siang, Bu Deni. Ini kok sepertinya Bu Deni lesu. Gimana kabarnya, Bu, hari ini? Baik, Pak Ilmi, maafkan saya ya, Pak. Saya ingin mengganggu waktunya Pak Ilmi sebentar. Kira-kira Pak Ilmi sedang sibuk tidak ya? Oh, saya alhamdulillah ini sedang tidak sibuk, Bu. Ini tadi setelah anak-anak selesai MPLS pulang jam 10 tadi ini saya kosong, Bu. Ini tadi saya rencana mau membuat soal asesmen diagnostik, tapi tidak apa-apa, bisa nanti saya lanjutkan. Ada apa, Bu Deni? Kok sepertinya ada hal yang ingin dibicarakan dengan saya? Iya, Pak. Saya ingin bercerita sebentar. Oh, bercerita. Boleh sekali, Bu Deni. Baiklah, Bu Deni. Lalu apa tujuan yang diharapkan, Bu, dari obrolan kita nanti ini? Saya ingin meningkatkan kedisiplinan saya dalam mengelola waktu, Pak. Jadi, Bu Deni ingin meningkatkan kedisiplinan Bu Deni dalam hal mengelola waktu. Benar demikian ya, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Akhir-akhir ini saya merasa bingung, seperti tidak tenang ketika berada di sekolah, Pak Ilmi. Oh, jadi Bu Deni tadi merasa tidak tenang ketika di sekolah. Bu Deni bisa ceritakan perasaan tidak tenang yang seperti apa yang Bu Deni rasakan? Saya merasa setiap sedang mengajar, saya itu kepikiran dengan pekerjaan saya yang lain, Pak. Saat saya lembur mengerjakan bos, saya kepikiran dengan pekerjaan di rumah. Jadi, saya itu merasa tidak tenang, Pak. Saya ingin fokus saat saya mengerjakan suatu pekerjaan. Oh, jadi gitu ya, Bu. Jadi Bu Deni merasa setiap mengajar itu belum fokus karena ada tugas sampiran, belum lagi kepikiran pekerjaan di rumah, ya. Dan Bu Deni ingin fokus saat mengerjakan pekerjaan. Lalu apa yang sudah Bu Deni coba lakukan untuk mencapai apa yang Bu Deni tuju tuju tadi, Bu? Saya sudah mencoba untuk bersikap tenang, namun tetap saja belum berhasil, Pak Irmi. Oh, jadi seperti yang Bu Deni sampaikan tadi ya, Bu ya. Bu Deni sudah mencoba untuk bersikap tenang, tapi belum berhasil. Bersikap tenang pada saat kurang fokus memang bisa menjadi solusi, namun Bu Deni tadi mengatakan bahwa kegiatan tersebut ternyata belum berhasil untuk membuat Bu Deni menjadi fokus ya, Bu. Iya, Pak, betul, Pak. Hmm, Lalu jika dibuat skala nih, Bu, skala 1 sampai dengan 10 lah ya, Bu Deni ini ada di posisi berapa nih, Bu, dalam pencapaian tujuan yang ingin dicapai tadi menurut Bu Deni? Sepertinya saya merasa sedang di posisi 6, Pak Ilmi. Oke, di posisi 6. Bu Deni bisa ceritakan mungkin posisi 6 itu yang bagaimana? Kenapa memilih Saya 6? saya masih kesulitan mengendalikan fokus saya, sehingga beberapa pekerjaan terkadang malah semakin berantakan dan pada akhirnya saya tidak dapat maksimal dalam menyelesaikannya. Oh, begitu. Lalu apa yang menjadi hambatan Bu Deni dalam mencapai sebuah tujuan yang Bu Deni harapkan tadi? Saya masih kesulitan untuk memanajemen waktu saya. Saya juga masih belum berhasil dalam memfokuskan diri saya dalam suatu pekerjaan yang saya lakukan. Lalu apa yang Bu Deni butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Tujuan-tujuan yang tadi diharapkan Bu Deni. Saya membutuhkan strategi untuk manajemen waktu dan memfokuskan diri, Pak Ilmi. Oke, luar biasa, nggih. Nah, Bu Deni tadi berkata membutuhkan strategi. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk memanajemen waktu dan memfokuskan diri. Adakah prioritas pekerjaan yang harus segera diselesaikan, Bu Deni? Saya pikir saya harus mengutamakan kegiatan pembelajaran anak-anak saat jam mengajar. Kemudian, pekerjaan terkait bos saya kerjakan setelah kegiatan pembelajaran selesai.
saat waktu pulang, saya berharap bisa segera pulang dan berganti dengan pekerjaan rumah sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak dan suami, Pak. Keren, Masya Allah. Lalu Bu, jika demikian, strategi apa yang dapat Bu Deni lakukan untuk mencapai hal-hal yang tadi Bu Deni sampaikan? Saya mencoba membuat catatan kegiatan dan deadline pekerjaan secara urut dalam setiap harinya. Saya juga akan mencoba teknik stop dan teknik penenangan diri lainnya sampai saya benar-benar merasa fokus pada pekerjaan yang sedang saya lakukan. Luar biasa loh, keren loh Bu, jenengan tadi menemukan apa langkah-langkah untuk mencapai sebuah tujuan Bu Deni. Bagus sekali rencana strategi yang Bu Deni sampaikan tadi. Lalu eh, menurut Bu Deni, ukuran keberhasilan dari rencana strategi yang Bu Deni lakukan itu apa Bu? Ketika saya sudah bisa fokus terhadap kegiatan yang sudah saya lakukan tanpa merasa cemas, harus segera menyelesaikan pekerjaan yang lain, saya bisa mengerjakan pekerjaan terkait bos tanpa mengganggu kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, dan pekerjaan rumah tetap dapat saya kerjakan tanpa rasa gelisah akan pekerjaan yang ada di sekolah. Saat di sekolah, fokus pada pekerjaan sekolah, dan saat saya di rumah bisa fokus dengan keluarga dan pekerjaan rumah tangga. Mungkin seperti itu ya Pak Ilmi. Keren, ya luar biasa sekali Bu Deni ini ya. Bagaimana Bu? Apakah sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bu Deni lakukan? Iya Pak, saya sudah memiliki gambarannya. Lalu kapan nih Bu Deni mau membuat catatan kegiatan dan deadline pekerjaan secara urut tadi Bu dalam setiap harinya? Mulai nanti malam ya Pak, sebelum saya tidur, saya akan mencoba membuat agenda yang akan saya lakukan pada pagi harinya. Oke, keren. Lalu siapa nih Bu yang bisa membantu Bu Deni dalam menjaga komitmen ini? Suami saya sepertinya bisa Pak, dan Iya, teman guru di sekolah sepertinya juga bisa saya mintai bantuan untuk mengingatkan saya saat di sekolah. luar biasa melibatkan suami support system terbaik. Baiklah, saya rasa kita sudah menemukan jawaban dari permasalahan yang Bu Deni hadapi. Tadi Bu Deni coba mungkin bisa simpulkan apa strategi yang sudah Bu Deni sampaikan tadi mungkin selama kita mengobrol tadi Bu. Saya sudah menemukan strategi yang akan dilakukan untuk manajemen waktu dan memfokuskan diri dengan cara membuat catatan kegiatan dan deadline pekerjaan secara urut dalam setiap harinya, dan juga menggunakan teknik stop dan teknik penenangan diri lainnya. Baik, luar biasa keren. Jadi bagaimana nih perasaan Bu Deni setelah kita ngobrol hari ini? Perasaan saya menjadi lega, Pak, menjadi semakin bersemangat karena akhirnya tercerahkan. Oke, baiklah Ibu Deni. Kalau begitu selamat mengimplementasikan strategi yang sudah Bu Deni temukan tadi. Lalu nanti saya ingin tahu dong Bu hasilnya. Bisa dikabarkan saya nanti nggih, Bu. Baik, Pak Ilmi, saya akan melakukannya. Oke, Bu Deni. Semangat selalu Bu Deni. Ini berarti obrolan kita sudah selesai ya Bu ya. Iya, Pak Ilmi, Oh, iya. kalau gitu saya mohon izin Bu untuk melanjutkan pekerjaan saya ya Bu ya. Silahkan Pak Ilmi, terima kasih atas waktunya hari ini ya. Oke, sama-sama Bu Deni. Sampai jumpa lagi untuk menceritakan hasilnya. Terima kasih. Iya, Pak Ilmi.